Oke, ini udah saya lakukan recording. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Tanggal 31 Desember 2020 diadakan perkuliahan ilmu tanah. Ya. Nah, semoga perkuliahan ini bisa membantu teman-teman nanti di pembuatan lampiran skripsi jika teman-teman kuliahnya yang berbau tentang budidaya tanaman. Nah, jadi nanti teman-teman tuh pas yang pembuatan skripsi itu nanti ada yang namanya RAK. Nanti semester, sekarang teman-teman masih semester 3 nih. Nanti semester 5 nanti teman-teman akan kenal tuh yang namanya RAK itu apa, RAL itu apa, faktorial itu apa. Itu teman-teman akan kenal. Nah, jadi ini akan saya sedikit singgung tentang lampiran. Bagaimana sih cara membuat lampiran skripsi tentang budidaya tanaman. Nah, khususnya di kelas kali ini sekarang itu tentang yang pola faktorial. Jadi yang pola faktorial lampirannya ya itu nanti akan ada seperti ini. Nah, ini akan saya baca soalnya kan kemarin kan teman-teman saya sudah kasih tugas tuh. Saya sudah kasih tugas itu yang polanya adalah pola yang satu faktor. Nah, yang sekarang yang saya akan mau bahas itu adalah yang agak ribet, ya agak ribet sedikit, itu polanya pola dua faktor atau pola faktor. Ya. Nah, di sini seorang mahasiswa mempunyai judul penelitian pengaruh pupuk NPK dan POC. Nah, NPK dan POC ini dipinggirin dulu pada tanaman jagung manis. Rancangan penelitian mahasiswa ini adalah rancangan acak kelompok 2 faktor. Jadi faktor pertama itu adalah pupuk NPK yang 0, 2, 4. Terus rancangan yang kedua adalah faktor kedua adalah POC yang 0, 5 mili, 10 mili per tanaman. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali ya. Nah, mahasiswa ini menanam tanaman jagung dengan membuat bedengan dengan ukuran 3 kali 3 meter dengan jarak tanaman jagung 80 kali 40 cm. Nah, ini saya sembarang aja buat soalnya ini. Terus kemudian jarak tanam antar perlakuan dan jarak antar ulangan, jarak tanam antar perlakuan 50 cm dan jarak antar ulangan itu 100 cm. Setiap lubang tanam ditanami tanaman jagung 3 benih. Sebelum penelitian dilaksanakan, mahasiswa ini memberikan pupuk dasar yaitu bokasi dengan takaran 5 ton per hektar. Nah, jadi kenapa sih saya memberikan tiga benih ya kan, belum tentu jagung ini kan sebenarnya tanaman yang mudah ya, tapi belum tentu tanaman yang mudah tumbuh, tapi belum tentu juga tingkat keberhasilannya tinggi. Ya sekitar 80-90% lah tingkat keberhasilan tinggi. Nanti kalau misalkan dia tanaman jagung ini sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, oh sudah yakin ini tumbuh ya. Yang 2 itu digunting aja. Kalau misalkan kita cabut ya kan, pasti nanti dia akan terganggu tuh yang bagus. Nah, mending kita gunting. Nah, pasti akan, kalau penelitian itu harus menyisakan 1 batang. Tapi kalau misalkan kita mau mencari produksi ya, petani itu kan ada yang 1 lubang 2 Pak, ya nggak masalah. Mereka kan mau mencari keuntungan. Tapi kan kita di sini adalah akademisi. Nah, kalau misalkan akademisi yang kita cari adalah data penelitian. Nah, kalau misalkan kita petani yang kita cari, petani itu bukan data tapi produksi. Nah, Pak, kenapa ada 2? Ya karena mereka petani ini menanam jagung bisa 1 lubang itu bisa 2, maksimal 2. Saya belum pernah lihat, mungkin di daerah teman-teman ada yang pernah lihat sampai 3, itu juga mungkin ada, tapi kalau di tempatnya saya itu belum ada. Nah, oke. Nah, jadi
Nah, di sini populasi tanaman jagung ya kan, tanaman jagung manis ya per hektar berapa, terus gambar layoutnya berapa lubang tanaman per bedengnya. Nah, itu kita lihat semua di sini. Oke, saya mensimulasikan A, B, C, D, E, F, G, itu mensimulasikan ini lampiran yang ada seperti yang di pembuatan skripsi nanti teman-teman kalau misalkan di skripsi di budidaya tanaman. Nah, untuk menjawab pertanyaannya A, itu adalah berapa sih populasi tanaman jagung manis per hektar. Pastikan dia akan ditanya nih, ya kan, berapa sih populasi tanaman jagung per hektar. Nah, rumusnya adalah kita turun. Nah, jadi rumusnya itu sederhana sebenarnya. 1 hektar sama dengan 1 hektar itu berapa sih? Nah, 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Nah, dibaginya apa? Dibaginya sama jarak tanam, teman-teman. Jadi dibaginya itu sama jarak tanam. Rumusnya cuma itu aja, 1 hektar dibagi sama jarak tanam. Nah, karena jarak tanamnya tadi di atas kita cek kembali ya. Jarak tanamnya tadi di atas kita cek kembali itu berapa tadi? 80 kali 40 ya kan? Pak, nah ini 80 40 dari mana? Nah, tadi kan jarak tanamnya 80 kali 40 kan. Nah, berarti kita hitung lagi 10.000 sama dengan 10.000 meter persegi, 3.000 dibagi 3.200 cm kubik ya kan? Cm persegi. Nah, ini satuan ini dia belum sama nih di sini. Oke. Satuannya ini dia belum sama. Nah, tugasnya teman-teman di sini adalah harus menyamai satuannya ini. Terserah teman-teman mau diubah ke meter persegi, mau diubah sentimeter persegi itu terserah. Nah, kalau misalkan diubah sentimeter persegi ya ininya belakangnya sentimeter persegi. Kalau diubah ke meter persegi ya belakangnya dirubah ke meter persegi. Nah, kalau misalkan kayak begini dia belum sama. Jadi belum boleh dilakukan perhitungan. Nah, ini harus diubah dulu, harus diingat lagi anak tangganya. Dari kilometer sampai ke milimeter ini harus diingat kembali. Nah, jadi karena ini sentimeter subi, jadi kan dibaginya berapa? Dia naik 0, kenapa Pak jadi 0,32? Nah, karena setiap kenaik tangga satu itu adalah satu, ini kan angkanya kubik nih. Jadi naiknya adalah 100. Nah, makanya dia 3.200 hilang jadi 32, hilang lagi satu, hilang lagi naik lagi satu tangga jadi 0,32. Nah, 10.000 sudah sama nih. Nah, boleh teman-teman langsung bagi. Oke. Boleh di sini teman-teman langsung bagi nih. Boleh, langsung aja bagi. Nah, hasilnya sekitar 31.250 tanaman. Nah, ini untuk 1 hektar nih, teman-teman. Nah, tapi ya di sini ada yang mengatakan begini, ada beberapa buku. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan ada namanya galengan. Nah, galengan itu kalau boleh dikatakan yang paritnya lah ya. Nah, parit. Jadi dia pengurangannya itu adalah rumusnya dapat harus nilainya itu galengannya paritnya harus sekitar 25%. Nah, buat apa sih galengan atau parit? Buat kita jalan. Jadi kan kalau misalkan kita 1 hektar nih, kalau misalkan kita 1 hektar kan nggak mungkin isinya blong 1 hektar gitu. Nah, tinggal dimasukin aja 25 hektar, 25.000 ya kan? 25 ini ada sesuai dengan rumus 25% itu berarti kan sama dengan 25/100 nih. Dikali dari mana tanda kali begini aja lah ya. Dikali dari 31.250. Nah, dikali 31.250. Nah, berapa dia? Nah, oke, tinggal dikali 250 tanaman. Nah, ini baru kita dapat sekitar berapa separuhnya ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya mungkin. 25 kali 31.250 berapa ya? Mungkin bisa bantu saya mungkin. Ada yang pakai HP mungkin bisa bantu saya.
Nah, ini mungkin 4 dibagi 4 7.000 ya. 7.000 7.000 78.125 ah Pak. berapa? 78.125. 78.000. 25 dikali 31 berapa? 31.000 dibagi 4 berapa? 31.250 dibagi 4. Coba lah ya kita. Nah, ini ada yang mengatakan begini. Jadi ada dua versi sebenarnya. Ada yang perhitungannya ini langsung seperti ini. Ada yang perhitungannya itu adalah dia dikurangin galengan. Nah, kita terserah kita mau mengikuti konsep yang mana. Sebenarnya tinggal keyakinan diri aja. Sekitar berapa nih? Nah, 7812. Oke. Mana dia angkanya tadi ya? 7812,5. Nah, tanaman ya. Nah, tinggal dikurangin aja. Berarti kan sama dengan 31.250 dikurang sekitar 7812,5. Nah, berapa dia dapatnya? 31.250. Oke. Ini dikurang dengan ini. Nah, sekitar 23.423.4375. Nah, 23.475,5. Nah, kita dapat 23.475. Nah, ini kalau misalkan dia ada versi yang seperti ini. Nah, ini kita mau ikutinnya mana? Nah, kalau misalkan ada ini sah juga kok, yang atas sah, yang ini sah. Nah, tinggal nanti teman-teman diskusi aja sama pembimbingnya masing-masing. Nah, mau mengikuti alur jalan yang pertama ini, mau mengikuti jalan yang kedua ini juga dia juga akan sah semua teorinya. Nah, ini filenya sudah ke Word lagi kan, bukan ke Excel kan ini? Halo, filenya di Word kan ini? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini kemudian itu untuk yang pertama. Jadi sebenarnya rumusnya cuma itu doang untuk nyari populasi tanaman. Nah, 1 hektar dibagi jarak tanam. Simpel kan? Tapi jangan lupa, sesimpel-simpelnya karena satuan belakangnya ini beda satuan, meter sama sentimeter, dia harus dirubah. Ini jangan lupa, jangan sampai keliru di situ. Nah, yang kedua adalah gambarkan layout penelitian. Nah, digambarkan nih, karena di sini penelitiannya ini ada rancangan 2 faktor, ya, ada faktor A, faktor pertama, dan faktor pertama ini berupa NPK. Saat ini kan NPK nih 0, ya kan? Perlakuan 1 0, perlakuan 2 ini 2, perlakuan 3 ini yang 4 gram. Nah, kemudian perlakuan yang kedua, faktor kedua adalah perlakuan pertama itu 0, perlakuan kedua itu adalah yang 5 mili, perlakuan ketiga yang 10. Nah, kita gambarkan layout penelitiannya bagaimana. Nah, kemarin tugasnya teman-teman itu ada yang betul, ada yang juga yang tidak betul. Nah, ini kita gambarkan layoutnya. Sebenarnya layoutnya yang pandai, nanti layoutnya yang lebih cantik lagi lah ya kalau di skripsi ini kan, karena saya buatnya nggak terlalu pandai ya. Jadi saya buat di khusus buat pribadi saya sendiri nih, kita kecilkan. Nah, tadi ini layoutnya seperti ini teman-teman jadinya. Ini
Ini saya zoom lagi lah sekali. Ya kan? Layoutnya adalah dia punya perlakuan dua faktor ya. Faktor pertama dan faktor kedua. Kita gabungkan N0 P0. Terus kemudian N0 P1. Terus kemudian N0 P2. Nah, ini untuk yang khusus N0 aja nih kita pasangkan N0 tadi ya. Nah, N itu apa sih? P itu apa sih? Nah, kita jangan ke sana, kita ke bawah aja. N itu adalah yang 0 gram pupuk dari NPK. Itu N0. Kalau N1 itu adalah 2 gram pupuk NPK. Kalau N2 itu apa sih? 4 gram per pupuk NPK. Nah, ini makanya kita bikin N0 P0. Nah, yang namanya faktorial dia harus begini, dia harus dikawinkan. Nah, dia harus dikawinkan N0 P0, N0 P1, N0 P2, terus kemudian kita rubah lagi ke N1 nih. N1 P0, N1 P2, N1 P3. Nah, sudah selesai habis kita rubah ke N2, N2 P0, N2 P1, N2 P2. Nah, ini untuk pertanyaannya ini kan untuk 1 kali ulangan nih, ya kan? Kita lihat di soalnya. Berapa banyak ulangannya? Kita lihat di soalnya, di sini berapa banyak sih ulangannya? Setiap perlakuan ya, ada bacaannya setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Oke, setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Nah, N0 P0 berarti dia harus 3 kali ulangan. Nah, mau enggak mau kita harus bikin 3. Nah, posisinya bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan ini ada pengocokan, nanti teman-teman di perancangan percobaan nanti itu akan diajarin. Jadi posisinya ini dia nggak boleh sama. Ini kalau sudah misalkan N0, P0, N0, P1, N0, P2, ini sini kalau misalkan dia sudah posisinya kayak begini nih. Ini saya anggap aja nih yang angka I1 ini saya anggap aja baris yang paling kiri, ini yang tengah, dan yang ujung ini dekat ada tanda utara, ini ada yang paling kanan. Nah, saya anggap aja nih yang paling kiri sendiri itu adalah yang ulangan 1. Nah, dia nggak boleh sama seperti yang ada di ulangan 1 di blok yang kedua atau blok yang ketiga. Pak, kenapa kalau misalkan nggak boleh sama ya? Nah, kalau misalkan dia sama ya, ada kemungkinan yang pertama adalah apabila ya kan kita kan bermain penelitian rancangan faktorial bedengan ini bermain pasti di alam. Oke, yang pertama itu adalah ada faktor yang namanya faktor dari misalkan di sini itu di atas itu ada gedung nih. Ya misalkan di atas ini ada gedung. Nah, misalkan mataharinya misalkan di bagian sini misalkan. Mataharinya itu di bagian sini. Nah, karena utaranya di sini berarti mataharinya di bagian timur. Timur berarti kan di sini nih. Nah, ini mataharinya ada di sini. Nah, kalau misalkan kita tumpuk semua N0, P0 ini di sini semua, nah nanti datanya dia tidak akan seragam. Nanti malah datanya akan seragam, datanya akan seragam. Nanti akan tidak tahu nih perbedaannya. Nah, itu kalau misalkan dia ini, kalau ada pohon, ada gedung. Nah, dan kemudian faktor kedua adalah faktor dari tanah. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan bersebelahan nih, ini karena kan jarak tadi kan, oh iya ada yang kelupa. Jarak antara perlakuan ya, ini jarak antara perlakuan tadi kan 50 cm. Ini 50 cm ini jarak antar perlakuan. Oke, ini kan jarak ini dibaca lagi di sini jarak antar perlakuan ini 50 cm dan jarak antar ulangan di 100 cm atau 1 meter. Nah, ini juga teman-teman harus perlu diperhatikan di lapangan. Nah, di lapangan kita jangan sembarangan asal buat, teman-teman. Ini kan contoh doang nih. Contoh doang di denah ya. Ini anggap aja lahannya luas, tapi kan kita kan enggak tahu nih nanti kan bentuk utaranya kayak gimana, kan kita menyesuaikan yang ada di lapangan. Kalau misalkan bentuk utaranya ada di sebelah sini ya kita tulisin aja dibentukin. Nah, ini kan hanya contoh-contohnya aja. Jadi kita sesuaikan yang ada bentuk yang di lapangan tempat teman-teman di tempat penelitian itu bentuk wedengannya kayak gimana. Nah, kita sesuaikan lah di sana. Nah, 50 cm jarak antar perlakuan di sini kan. 50 cm jarak antar perlakuan, terus kemudian tiap ulangan tadi ada keterangan dengan jarak 1 meter.
Oke, tiap ulangan dia ada keterangan yang dengan jarak dia 1 meter. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan sama teman-teman. Nah, jadi ini tadi ya, dia tidak boleh sama nih. N0, P0 dia nggak boleh taruhnya di atas, dia juga nggak boleh. Nah, nanti pas yang di materi perancangan percobaan, oke, itu akan diajarin bagaimana cara mengocoknya biar dia nggak keluar N0 P0-nya di sini, N0 P sini dia nggak akan keluar. Nah, nanti akan diajarin bisa pakai teman-teman kan kalau misalkan main suka yang namanya arisan tuh. Nah, arisan yang diundi gitu keluar. Nah, bisa pakai itu yang sederhana. Itu kalau misalkan data penelitiannya sedikit. Tapi kalau misalkan data penelitiannya banyak, teman-teman bisa pakai software Excel itu bisa. Kalau misalkan data softwarenya dia hanya karena ini datanya cuman boleh dikatakan ini cuma 27 ya Pak. 27 dari mana? Hitung aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali 3 ya kan. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, ini mah pakai pengocokan aja biasa. Nah, kalau misalkan datanya banyak sampai 100-an capek kan. Nah, kita pakai program di Excel ya. Pencet, pencet, keluar nanti dia sudah keacak semua. Oh, kita tinggal ngikutin program yang ada di Excel itu. Nah, ini yang harus teman-teman di lapangan harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau misalkan dia tadi ya, kalau misalkan kita taruh semua N0 P0 taruh semua, nah kita matahari aja ya, matahari salah satu faktor pertumbuhan yang dibutuhkan sama tanaman ini bagus nih semua nih. Misalkan NO-PNO bagus semua kena. Padahal dia nggak dikasih pupuk, ya kan? Nggak dikasih pupuk NPK, nggak dikasih pupuk yang satu lagi apa? Nggak dikasih pupuk POC. Nah, karena mataharinya bagus, nah dia bisa seimbang sama yang pemberian pupuk N2P0. Nah, karena teman-teman tidak mengacak si data tadi. Nah, makanya di sini perlu pengacakan. Nah, selain itu juga dari faktor iklim, dari faktor dari tanahnya. Jadi nanti kalau misalkan pembuatan aerasi ya, kita lihat air itu larinya kan pasti dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kita lihatlah di sana bagaimana sistem pengairannya. Kalau misalkan dia dapat air terus yang di bagian sini dia selalu nih misalkan nih di bagian sini selalu tergenang terus air ya kan di atas 50 cm nih misalkan ada tulisan 50 cm kan di sini kan nah ke atasnya itu selalu tergenang air terus sama yang di bawahnya nggak pernah tergenang pasti kan akan bagus yang di bagian bawah. Nah dia di sini akan akar tanaman dia pasti akan rusak di sini. Nah ini juga teman-teman harus perhatikan, makanya perlu diadakan yang namanya pengacakan di dalam sini. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Soalnya ada pengalaman dari kakak-kakak senior, mereka data di lapangannya tidak diacak ya, tidak diacak dengan baik. Jadinya pas yang mau mendekati panen kok yang tanpa perlakuan mirip-mirip datanya. Nah, pas yang dicek dengan pembimbingnya, nah kamu pengacakannya itu tidak baik. Nah, jadi kan ada melakukan kesalahan gitu. Nah, mau enggak mau kan jadi harus diulang kerja lagi dari nol. Nah, ini daripada kita salah di belakang lebih baik kita benar-benar perhatikan yang pertama faktor lingkungan mikro sama lingkungan makro yang ada di tempat penelitian teman-teman. Nah, jadi di sini kita desain baik-baik. Jadi yang lahan yang kita perlukan itu adalah 31 kali 11 meter. Sekitar ya 300-an lebih lah ya. 310 lebih lah, 320-an lebih lahan yang harus teman-teman sediakan untuk membuat sebanyak 27 bedengan. Nah, ini jangan lupa dikasih di lampiran, jangan lupa dikasih keterangan juga karena kita kan tidak mungkin menengok ke bab 3 lagi di metode. Apa sih definisi dari N0 P0, apa sih definisi N0 P1. Nah, kita akan kasih lampiran di bawahnya sini. Nah, oke, untuk di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang belum jelas dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, sambil menunggu kita ke atas lagi ya. Kita ke atas.
Oke, yang C. Yang C itu nanti disembari di akhir aja kalau misalkan mau tanya. Yang C adalah berapa lubang tanam, ya, berapa banyak lubang tanam per bedeng, dan gambarkan layout si tanaman benih jagung tersebut. Nah, ini yang C kita. Jadi selain teman-teman nanti di lampiran skripsi ini membuat ini semua ini wajib ada. Selain teman-teman ini membuat ini, teman-teman juga harus membuat. Nah, setiap ini kan tadi kan setiap ini harus berapa sih kita perbesar lagi di sini. Nah, berapa sih hasilnya dengan jarak tanam 40 kali 80. Nah, ini kita harus tahu. Jadi kita harus tahu bedengan 3 kali 3 itu berapa dalamnya, berapa jumlah tanamannya. Di 80 kali 40 sebenarnya bukan data tanaman jagung yang optimal lah ya, ini malah kebesaran untuk tanaman jagung. Ini saya ambil contoh aja. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan data optimal untuk pertumbuhan dari tanaman jagung. Nah, saya ambil contoh. Nah, jadi kalau misalkan terserah teman-teman mau angka 80-nya ke sini, yang dituliskan 40 juga boleh, mau angka 40-nya dituliskan 80 juga boleh, terserah. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Kalau misalkan dia bentuknya ini apa namanya? Bentuknya dia persegi. Nah, kalau misalkan bentuknya persegi panjang, dia hasilnya akan berbeda. Nah, caranya ya, kenapa dia bisa dapat kayak gini ya, kita ini aja 40 ya kan 80 kali 40, kita ke sananya ini kita anggap aja 40. Nah, ini kita loncat 40, kita hitung lagi 40 masih bisa kan. Nah, ini kita masih bisa, kita hitung lagi 40 ya. Ini masih bisa berapa nih, kita dapat 1 2 3 berarti 120 ya. 120 kita hitung lagi, kalau misalkan masih bisa loncat lagi, kita kasih X lagi di belakangnya, kita hitung lagi 160. Nah, kita loncat lagi sekali lagi, kasih X lagi, setiap kita loncat kita kasih X lagi. Berarti masih bisa, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 200. Nah, kita loncat lagi nih. Kita loncat lagi sekali lagi karena masih bisa, kita loncat lagi, kita kasih X lagi. X ini saya ambil contoh tanamannya lah ya, tanaman jagung. Nah, kita loncat lagi, kita kasih X. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4 berarti 280. Nah, mentok sudah kan? Karena kan jaraknya cuma 300 meter, 300 cm atau 3 meter. Nah, Pak, sisanya bagaimana? Nah, sisanya berapa nih? 20 cm. Nah, 10 cm kita taruh di sebelah kiri, 10 cm kita taruh di sebelah kanan. Kenapa? Karena kita nanam tanaman itu enggak mungkin di ujung bedengan. Pasti kalau misalkan kita di ujung bedengan, pasti dia akan jatuh ke bawah. Ya, makanya kita agak masuk ke dalam. Jadi agak masuk ke dalam untuk supaya meminimalisir si benih tanaman itu tidak jatuh ke bawah. Nah, begitu juga teman-teman lakukan yang ke bawah. Jadi yang 80 nih kan, 80, oh masih bisa nih, berarti 80 tambah 80, 160. Nah, 160 kita kasih X lagi. Nah, itu juga masih bisa. 160 tambah 80, 240. Nah, 240 kita kasih X lagi kalau misalkan masih bisa. Ternyata 240 kali tambah 80 lagi sudah mentok kan 320. Nah, kita stop di sini. Sisanya berapa? 240. Sisanya adalah 60 cm. Nah, kita bagi 2 60 cm. 30 cm ke bawah, 30 cm ke atas. Nah, ini makanya di sini sebenarnya saya kasih di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ini saya kasih. Nah, ini saya kasih satu sisi aja ya, karena nanti kepenuhan di layar. Nah, saya kasih satu sisi, ke sini 10, yang ke bawah dia 30. Nah, jadi tinggal dihitung aja. Nah, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa yang di ujungnya ini dia tidak, jadi cuma sampai sini aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Cuma 1, 2, 3. Nah, mereka lupa yang terakhir ini, lupa memasukkan. Makanya cuma dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 7 kali 1, 2, 3. 7 kali 3 sekitar 21. Mereka lupa menghitung. Karena setiap jarak yang kita berikan itu wajib kita tambahkan satu tanaman. Nah, makanya
banyak yang masih pas yang pembuatan tugas kemarin banyak yang masih salah. Nah, ini di sini harus di belakangnya harus jangan lupa diberikan lagi. Makanya dihitung kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian 1, 2, 3, 4. 4 kali 8 sebanyak 32 tanaman. Nah, itu jangan sampai lupa. Ini teman-teman juga wajib buat nanti di lampiran skripsinya. Cukup buat satu aja, nggak usah buat sampai 27 bedeng, nggak usah. Jadi cukup buat satu sampel, satu gambar aja untuk ini loh ternyata 31 bedeng ini menghasilkan 32 tanaman. 32 tanaman itu dikali 27 yang harus teman-teman benih yang harus disiapkan. Nah, itu. Nah, untuk yang C mungkin teman-temannya ada yang mau ditanya. Nah, itu untuk jawaban yang materi yang C, teman-teman. Oke, untuk yang D ya, berapa sih kebutuhan benih si tanaman jagung mahasiswa ini? Yang D kebutuhan benihnya. Nah, ini yang harus disediakan. Kenapa sih kita harus menghitung ini? Supaya yang pertama kita tidak berlebih dalam membeli. Nah, sebenarnya yang dibutuhin cuma 2.592. Nah, kalau misalkan kita berlebih membeli atau kurang membeli kan, kalau misalkan kita kurang membeli, kita mau enggak mau harus ke toko pertanian lagi. Nah, buang waktu lagi. Nah, kita makanya menghitung dulu. Nah, kalau misalkan berlebih, kita menyediakan misalkan satu bungkus yang gede itu jagung, satu bungkus yang gede misalkan 1.000, misalkan 1.000 butir isinya, yang bungkus yang gede itu, yang bungkus 1 kilo misalkan 1.000 butir. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu, mungkin kita bisa beli 5 bungkus. Nah, sisanya kan berarti kan 5 bungkus berarti 5.000. Nah, sisanya sekitar 2 bungkus lagi dikemanakan, sayang kan. Nah, makanya kita harus hitung dulu sebenarnya kebutuhan si benih si tanaman jagung ini supaya kita pas. Ternyata yang dibutuhin 2.592. Berarti yang dibutuhin kita hanya butuh 3 bungkus saja. Nah, yang sisanya 408 buat apa? Nanti buat jaga-jaga teman-teman. Atau enggak kalau misalkan sudah berhasil semua ya bisa ditanam di periode berikutnya. Tanam sendiri buat hasil panen sendiri. Nah, jadi hitungannya bagaimana? Nah, karena dalam satu bedeng ini tadi kan, dalam satu bedeng ini ada 32 lubang tanam ya kan. Dalam satu bedeng ada 32 lubang tanam, berarti kebutuhan benih satu bedeng 32 kali 3 ini apa sih? Nah, jadi 3 ini adalah angka dari nih, setiap lubang tanam ditanami benih jagung sebanyak 3 benih. Nah, ini pengalinya 3 ini dari situ. Jadi kalau misalkan dia ini saya ganti 2 nih ya. Ini saya ganti 2, ini saya ganti 2, boleh aja. Ya, kalau misalkan itu saya ganti 2, nah di sininya juga ganti 2. Nah, pengalinya. Jadi angka 3 itu dari sana. Angka 3 itu adalah dari sana. Nah, jadi kan didapat ya kan satu bedengan sebanyak 96 butir. Oke, didapat sebanyak 96 butir. Nah, kemudian kebutuhan satu ulangan. Nah, yang namanya satu ulangan, ini kan tadi 96 nih, satu bedengan dia dapat 96 butir nih. Ya, oke, satu bedengan dia dapat 96 butir. Nah, ini jadi satu bedengan ini dia dapat 96 butir. Nah, kebutuhan satu ulangan ini berapa? Nah, lihat satu ulangan ini ada berapa bedengan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal dikali 9 di sana. Nah, angka 9 itu dapat dari mana? Nah, tinggal dikali angka 9. 96 dikali angka 9 sekitar 864. Nah, kemudian kebutuhan 3 ulangan berapa? 864, ya kan tinggal dikali 3. Jadi kan karena ulangannya ada 3 kan tadi kan. 1, 2, 3, ya tinggal dikali 3. Makanya didapat angkanya 2.592 butir. Nah, seperti itu untuk menjawab dari yang
D, teman-teman. Nah, itu yang harus sebenarnya kenapa sih di lampiran harus ada ini sebenarnya. Supaya kita tahu, oh segini loh kebutuhannya. Jadi kita tidak mengalami kekurangan, tidak juga terlalu berlebih lah dalam penggunaan pupuknya. Nah, kemudian yang nomor 3, apa ini? Yang E, kebutuhan pupuk NPK per lubang tanam dan kebutuhan pupuk NPK keseluruhannya. Nah, jadi kita pengen tahu nih berapa sih kebutuhan NPK-nya per lubang tanam ya. Nah, jadi nanti ini sudah umur 2 minggu atau 1 minggu tanamannya bagus, kelihatan sudah bagus perkembangannya ya, yang duanya tinggal digunting aja. Karena kan kita hanya butuh tadi kan hanya butuh satu tanaman untuk satu lubang. Nah, kemudian yang ini kan kebutuhan NPK per lubang tanam. Oke. Ini kan yang 0 ya, yang 0 mah nggak usah dihitung. Ya memang nggak ada ya, NPK 0 yang ngapain dong kita nggak ngasih kan? Ya kan? Nah, ini kan ada N0 nih, N0, N1 sama N2. 0, 2 sama 4. Yang 0 yang ngapain kita hitung? Mau dikali berapa pengalinya? 0 ya tetap dia 0. Nah, kalau misalkan yang perlakunya 2 gram ya kan, nah kita baru hitung dalam satu bedeng ada 32 lubang tanam. Nah 32 dapat dari mana? Tadi ya yang di atas ini ya. Nah kemudian dikali 2 gram. Oke, sebanyak 64 gram. Nah kebutuhannya nih 9 bedeng ini dari mana sih Pak? Nah, lihat di sini 9 bedeng angka N1 9 bedeng ini dari mana? Ini N1 pertama, N2 N1 kedua, N1 kedua. Terus kemudian kita cari lagi di bedengan sebelah. Oh, ini ada lagi N1 di sini. Oh, ini ada lagi N1 di sini. Oh, di sini ada lagi N1. Nah, kita cari lagi di sebelahnya. Oh, di sini ada lagi N1, di sini lagi ada N1, di sini ada N1. Makanya didapat sebanyak 9 bedengan. Nah, makanya tinggal dikali aja. Berapa tadi ya? 9 dikali 64 gram. Sebanyak 576 gram. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang perlakuan 4 gram. Nah, lakukan hal yang sama di 2 gram ini dengan perlakuan 4 gram. Nah, makanya didapat sekitar 1252. Nah, total kebutuhan NPK-nya berapa yang harus teman-teman sediakan? Cuman 1,728 kilo. Nah, ini yang harus teman-teman sediakan. Cuma 1-2. Berarti kalau misalkan kita beli hanya yang kiloan yang 2 bungkus yang 1 kilo aja. Nah, kita tidak perlu lagi membeli yang sampai 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus. Nah, buat apa? Nah, nanti pemakaiannya bagaimana? Nah, dilihatlah jagung ini 2 gram ini ya kan, apakah mau dikasih sekaligus atau mau dibagi 2 atau mau dibagi 3. Nah, itu ditentukan lagi sama dosen pembimbingnya teman-teman. Nanti gimana kesepakatannya. Nah, apakah mau di sekaligus, kapan waktu kasihnya itu terserah. Nanti disepakati lagi sendiri sama dosen pembimbingnya dari teman-teman. Nah, jadi sini ini hanya semua yang ada di lampiran aja. Jadi semua yang ada di lampiran jadi seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang jadi kita hanya membutuhkan kita hanya menyiapkan 1,7 berarti 2 bungkus yang 1 kilo. Oke, kemudian yang POC-nya nih, berapa sih kebutuhan POC yang harus kita sediakan? Karena di sini kan POC pupuk organik cair, jadi kita harus sebelumnya kan kita harus fermentasi dulu nih. Kita sebelumnya harus fermentasi dulu. Ya, kita harus difermentasi dulu kan membutuhkan waktu 1 minggu, 2 minggu ya kan untuk supaya kita bisa memakai si penggunaan dari POC ini. Nah, makanya kita hitung dulu nih. Jadi hati-hati yang namanya saya sarankan di sini hati-hati yang namanya penelitian skripsi yang berbau POC. Yang pertama, kalau misalkan dia tidak seragam pembuatannya, bahannya tidak sama, nanti akan terjadi faktor eksternal di penelitian itu. Jadi bisa aja miss-nya itu ada di pembahan kamu
atau di waktu pembuatan kamu. Nah, itu hati-hati. Makanya gampang-gampang susah sebenarnya penelitian skripsi yang berbau POC. Kenapa? Karena kita harus membuatnya itu dari bahannya yang dari tempatnya, kalau bisa tempatnya sama, dan waktu pembuatannya sama, pembelian bahannya semua sama, bahan bakunya semua sama. Itu kalau bisa. Kalau misalkan dia berbeda-beda, misalkan nih tanaman pisang nih, karena tanaman pisang maunya yang pisangnya yang hijau aja ya kan, di sini kan ditarakan banyak pisang kepok ya kan, ditarakan banyak pisang kepok. Nah, kita nggak menseragamkan itu, kita tidak menseragamkan itu, kita misalkan kita sembarang aja, yang penting pisang kepok. Nah, itu nanti dia akan berbeda itu nanti hasilnya. Nah, itu harus diperhatikan kalau misalkan kita pembuatan POC ini. Nah, jadi kita harus tahu nih berapa sih takaran yang harus kita sediakan. Jadi yang selama penelitian yang harus kita sediakan itu harus tahu. Nah, makanya pas yang kita bikin ya kan, dan kapan pemberiannya itu kita harus diskusikan juga ke pembimbing teman-teman masing-masing. Kapan waktunya, apakah seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali, apakah cuma sekali aja, itu harus ditentukan sama teman-teman waktu pas pembimbingan skripsi. Nah, ini jadi di sini dapat yang harus teman-teman sediakan itu sekitar 4,32 liter. Nah, itu dapatnya dari mana? Yuk kita cek. Nah, ini harus teman-teman sediakan. Jadi sekitar 4,3 liter berarti cukup satu tangki yang minyak tanah yang 5 liter aja sebenarnya sudah cukup. Nah, jadi yang sebenarnya yang harus teman-teman sediakan. Oke. Nah, ini kan yang nol tadi ya, yang nol nggak usah kita cari karena nol pengalinya berapapun tetap dia nol. Nah, kemudian yang perlakuan yang 5 mili, oke, sama yang 10 mili yang harus kita cari. Nah, ini yang 1,5 mili itu adalah sama tadi rumusnya kayak yang di NPK di atas. Jadi 1 bedeng 32 dikali 5 mili sebanyak 160 mili. Nah, karena dia ada 9 ya kan, lihat lagi sini POC yang yang 5 mili berarti kan nyampe 1 nih. Nah, seberapa banyak sih P1? 1, P2 1, P3 1. Di sini yang di ulangan kedua. P1 1, P1 2, P1 3. Di ulangan yang ketiga P1 1, P1 2 sama P1 3. Nah, berarti ada 9. Makanya pengalinya dia 9. Nah, didapat 9 kali 160. Jadi sekitar 1,44 liter. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang di 10 mili, seperti yang di 5 mili. Makanya dia dapat 2,88 liter. Nah, didapat 2,88 liter. Jadi tinggal ditambahin aja yang 5 mili tambah 10 mili berapa sih semuanya? 1,44 ditambah 2,88 liter. Nah, sekitar didapat 4,32 liter yang harus teman-teman sediakan untuk penelitian ini. Oke, itu yang tadi yang apa itu tadi? Untuk yang F ya. Untuk yang F. Jadi harus teman-teman sediakan itu untuk yang F, dia seperti itu. Nah, yang G ini yang terakhir. Berapa sih kebutuhan pupuk dasar dari tanaman jika keseluruhannya untuk penelitian si mahasiswa tersebut. Nah, berapa sih kebutuhan seluruhnya di si pupuk dasar? Jadi pupuk dasar ini ya, tadi sebelum penelitian ini dilakukan, mahasiswa ini memberikan pupuk dasar bokasi dengan takaran 5 ton per hektar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kebutuhan pupuk dasar 5 ton per hektar dibagi jumlah tanaman per hektar. Nah, angka yang di sini yang teman-teman gunakan, yang di atas tadi, cari populasi per hektar. Angkanya yang di sini yang teman-teman gunakan. Oke, yang teman-teman gunakan adalah yang angka yang di sini. Nah, jadi 5 ton itu harus dirubah ke kilo. Jadi harus dirubah ke kilo karena satuannya kan kilogram per hektar. Jadi 5 ton berapa kilo? 5.000. Nah, 5.000 dibagi 31.200. Nah, kalau misalkan dia dikurangin galengan ya, dikurangin galengan 25%, misalkan dia dikurangin galengan 25%, ya udah tinggal yang dipakai yang 23.000
23.475,5 tanaman aja yang dipakai. Nah, tergantung nanti kesepakatan sama pembimbingnya yang mana. Jadi 5.000 dibagi 31.250 itu adalah sekitar 0,16 kilo. Nah, oke, 0,16 kilo per tanaman. Jadi 0,16 kilo ini kita rubah berapa sih per gramnya. Nah, biar gampang kan kita bingung juga kan berapa ya 0, nah kita tinggal dikali aja 1.000. Jadi sekitar 160 kilo, 160 gram per tanaman yang akan diberikan per lubang tanam. Jadi bokasinya nanti pas yang teman-teman bikin bedengan, ya kan, terus kemudian kita simpan pupuk, itu sebanyak sekitar 160 gram per tanaman. Nah, saran saya itu diberikan di bawah, ya, diberikan di bawah biji dari tanaman teman-teman, jangan diberikan di atas bedengan. Nah, kenapa? Yang pertama, kalau misalkan dia kena hujan banyak, si pupuk ini dia akan tercuci, pasti akan lari nih entah kemana. Pasti akan lari entah kemana. Nah, yang kedua adalah dia akan muncul lebih cepat muncul yang namanya gulma. Di gulma ini akan lebih cepat timbul karena di sekitarnya pupuk ini mempunyai kadar pH yang disukai sama gulma. Nah, makanya lebih baik disimpan di bawah. Nanti kan pas yang perakaran nanti dia akan menyerap, kemudian pas yang perakaran dia akan diserap juga sama tanaman. Nah, kan nggak mungkin akar naik ke atas tuh, nggak mungkin kan. Pasti akar akan larinya ke bawah. Nah, makanya disimpan di dalam tanah. Nah, kemudian berapa sih yang harus teman-teman siapkan nih? 864 tanaman itu dari mana? Nah, 864 tanaman yang tadi ya, itu sebenarnya kan cuma sampai sini aja nih, karena kan ini diulang. Kan tadi kan satu bedeng, 864 lubang tanam ya, tanaman atau lubang tanam. Nah, 164 dikali 864 sekitar 138.240 gram atau sekitar 138,2,4 kilo. Nah, kalau misalkan kita beli pupuk kotoran ayam yang 50 kilo, ya, yang 50 kilo di petani, ya kita hanya membutuhkan 3 karung aja. Kita hanya membutuhkan 3 karung, 150 kita bawa. Tadi itu tujuannya untuk kita tahu sebenarnya berapa sih kebutuhan yang pas untuk pupuk dasar, berapa sih kebutuhan yang pas kita bikin POC, berapa sih kebutuhan yang pas kita bikin pupuk pembelian pupuk NPK. Nah, kita harus tahu itu semua. Nah, jadi ini yang lampiran ini yang harus teman-teman buat ya, harus teman-teman buat. Nanti kalau misalkan teman-teman skripsinya di bidang budidaya tanaman. Oke, monggo bagi teman-teman yang mau bertanya dibuka sesi pertanyaan. Oke, terima kasih.